Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ini kita jalan menuju ke galeri dan restoran. Restoran, tapi tujuan kita ke atas dulu. Kita ya? ke atas. Di galeri. Ya, sekarang kita di sini masuk ke bagian galeri. Oh, ke sini. Sini masuknya. Oke. Galeri ini terbuka untuk umum, tinggal kalau memang ingin masuk bisa ke kasir kami untuk beritahu mau ke atas gitu. Oh, oke. Yeah. Oh, pakai ini. Ke sendal khusus nih, sendalnya sudah loreng ini. Ini semua The Beatles. The Beatles, karena Bapak suka Koleksi The Beatles. beliau. Karena beliau pas pacaran sama ibu, soundtracknya itu lagu The Beatles, mungkin lagu kenangan juga. Betul, tadi makanya disebut Kang Dimas ya, memorable ya. Iya, memori. Ini ada koleksi kamera-kamera jadul. Kalau dulu kan pakai yang Kodak gitu ya. Betul. Pakai film itu ya, harus Iya. diisu. Ini koleksi-koleksinya. Sebetulnya kayaknya masih bisa dipakai nih ya. Sebagian. Oke, sebelah sini Pak. Ya. Ini koleksi sepeda ontelnya juga. Di bawah ada. Tadi sudah kita ya? bahas tuh, kita lihat. Ini miniaturnya. Miniatur. Oh, termasuk yang ini. Ya. Miniaturnya. Lebih segmented, jadi kalau yang apa namanya yang Mercy yang Lamborghini mungkin lebih dia yang di sini yang di atas lebih dikelompokkan. Kalau yang di bawah kan hanya tadi apa ya macam-macam gitu. Iya. Oke. Ini kayaknya bagus nih kalau buat siswa-siswa kesini lihat. Oh iya, atau memang banyak. Banyak. Oh. Kemarin ada siswa SMP, SMA, dari Singapura juga ada, Malaysia juga ada. Oke. Nah, kalau ini botol pertama kali Coca-Cola tahun 1886. Ini botolnya. Iya. Yang kiri apa yang kanan? Apa dua-duanya? Yang kiri. Kalau yang kanan apa itu? Sama. Oh, sama. Tintin. Ini kita sempat ngalamin nih kalau yang usia 40-an di SD SMP ini. Iya. Di Tintin. Model Tintin. Sempat ada tren tuh rambut Tintin. Iya. Dan Bapak salah satu pencipta Tintin. Berarti semua figur lengkap ada ya? Kalau saya lupa tuh, ingatnya cuma Tintinnya aja. Sama model rambut ya Pak. Iya. Yang Dimas ingat nggak siapa aja tuh ya? Kalau nggak salah tuh ada Captain Haddock ya. Kalau nggak salah. Terus yang profesornya saya lupa namanya. Tapi ininya anjingnya Snowy kalau nggak salah. Iya. Snowy. Betul. Ini kembali ke mobil-mobilnya. Jadi sebetulnya di sini ada memang yang Bapak punya sendiri ataupun memang kolega-kolega beliau pergi keluar Karena tahu ya. Nah, karena tahu dihadiahkan. Dan kadang-kadang dihadiahkannya bukan cuma satu, kadang-kadang satu kotak besar gitu. Jadi macem-macem gitu. Jadi kenapa sampai seperti ini ya? Itu Bapak bukan semua dapat beli sendiri, bukan ya. Nah, itulah enaknya kalau hobi kita udah diketahui kawan-kawan. Bapak itu punya moto. Apa tuh? Manusia tanpa hobi seperti zombie katanya. Manusia tanpa hobi seperti zombie. Benar juga ya. Karena nggak punya tujuan katanya. Apa bahasa lainnya tuh hidup lebih hidup. Iya, lebih hidup gitu. Hidup lebih hidup. Ini buku tulisan Bapak Letjen Suyono, bukan puntung rokok. Ini ceritanya tentang apa Mbak? Isi tentang hidupnya Bapak dari awal masuk Akmil sampai cerita keluarganya juga ada, sampai pas Bapak bertugas, kisah-kisah Bapak. Oke. Ini kalau lihat daftar isinya.
intinya bahwa seseorang ada ataupun tidak ada jasanya pada ini, bahwa mereka mempunyai cerita dalam hidupnya. Jadi tidak seperti sebatas puntung rokok yang habis dipakai dibuang gitu aja gitu istilahnya. Kesana maknanya ya. Gitu. Ini ruang khusus ini. Ruang kerja ya dulunya. Jadi gini, dulu kalau beliau ruang baca beliau. Jadi ini sebetulnya ini mobil dibagi jadi dua. Yang setengah ada di depan tadi, nah yang di setengahnya sempat sudah dibentuk jadi tempat duduk kalau beliau dulu ini baca-baca buku. Posisinya begini. Posisinya gini. Ini kursi. Jadi kursi ini waktu dibuat ada dua. Satu waktu itu diberikan sebagai kenang-kenangan ke Pak SBY kalau nggak salah. SBY. Yang satu lagi bapak saya juga pesan untuk waktu itu hanya untuk ini aja salah satu koleksi beliau. Gitu. Ya buat kawan-kawan kader Demokrat, kalau tahu nih nanti sampai ini ada video tentang ini yang kursinya sama dengan yang di rumah Pak SBY. Nah ini waktu pas Pak SBY ini SBY JK periode 1 2004. Ini semua baju-baju yang pernah beliau pakai selama dinas. Ini bukan ini lagi ya, bukan replika. Replika, ini asli baju-baju yang pernah dipakai oleh Letjen Suyono. Seru sekali ya kalau udah lihat barang-barang yang bersejarah seperti ini. Jadi sebetulnya memang banyak orang mensalahartikan gitu bahwa kok karena beliau adalah orang-orang dari Pak Harto gitu kan, katanya ada yang pernah bilang masuk ke sini pun bilang kalau orang-orangnya Pak Harto tuh pasti begini gitu. Sebetulnya enggak ya, banyaknya barang-barang ini antara lain bukan hanya memang koleksi beliau, tapi ya itu tadi saya bilang pemberian, kadang-kadang hadiah. Yang akhirnya ini karena tahu hobi beliau jadi pada ngasih ya. Iya. Sebetulnya kalau sekarang mungkin jadi masalah karena dianggap gratifikasi gitu kan. Tapi kalau zaman dulu memang ada konteksnya juga berbeda tentu ya, bukan karena tahu ada kebutuhan. Bapak senang ini ada yang pergi ke luar negeri, entah itu saudara atau mungkin kolega gitu, memberikan sesuatu yang pasti beliau suka gitu. Nah, dan itu kan sebetulnya kan budaya yang bagus yang terjalin di masyarakat kita. Betul. Saling memberi ini tuh jadi hubungannya baik tuh ya, salah satunya bentuknya itu. Nah ini foto Pak Dimas. Ya. Itu tadi sempat kita bahas di bawah ini, dari Cikeas menembus Smackdown. Kemudian dari pegulat menjadi chef. Wah. Ini tangan asli The Rock. Oke, ini The Rock ya. Ini kan The Rock kan? Iya. Nah, waktu zaman dia masih kurus tapi karena kembali ke beberapa tahun yang lalu sama Bret Hart waktu itu. Sekarang kita sudah di tujuan akhir kita akan makan. Kang Dimas ini adalah chef. Wah, saat di Hawaii terus pulang ke Indonesia juga dilanjutkan kan itu ya? Iya, dilanjutkan. Dulu apa aja nih yang dibikin sebelum restoran yang ini? Dulu sebelum ini tahun 2010 sampai dengan 2019 akhir itu sebelum pandemi, saya punya restoran di daerah Cigadung, itu restoran Hawaiian. Aloha Aina dulu namanya. Aloha. Memang waktu itu sangat segmented sama makanan Hawaii. Makanannya saja. Khas Hawaii ya? Khas Hawaii gitu. Okay. Nah itu cukup berjalan hampir 10 tahun soalnya ini cuman pada akhirnya waktu pandemi ya karena memang ya waktu itu situasi darurat lah semuanya seluruh dunia dan itu akhirnya memaksa kita untuk tutup waktu itu. Nah akhirnya pada saat karena memang sini sedang waktu itu ada pembangunan pembangunan galeri ini, terus akhir selesai pembangunan sini kan masih kosong jadi tanya. Oke. Terus bapak bilang
kenapa nggak buka di sini aja? Saya bilang, lah kalau buka di sini nanti gimana nih apa kitchennya? Ya, akhirnya itu di belakang itu ada dulu bekas gudang, akhirnya dibangun jadi kitchen. Ini yang tanah kosong ini akhirnya yang dijadikan restoran. Gitu. Nah, masuk ke menu, berarti di sini apa masih ada juga menu-menu Hawaiian sebetulnya on the request karena memang masih banyak beberapa apa yang dulu Aloha Aina lover lah istilahnya gitu ya, yang masih 9-10 tahun. Mereka masih mencari loh. Kadang-kadang mereka di tempat lain hampir tidak ada. Dan di sini saya aplikasikan hanya makanan-makanan yang pernah ada di Aloha ataupun memang karena sini sistem manajemennya pun udah baru, saya hanya supervise, saya tidak turun langsung, hanya sebatas ide dan apa development aja lah untuk menunya. Jadi ini sebetulnya pure chef-chef kami, cuman harus melewati ini apa approval saya lah istilahnya. Oke. Jadi kalau yang hadir di sini kira-kira ini ada sedikit sentuhan Hawaiian ada yang Hawaiian sih mungkin. Ini yang terinspirasi dulu karena waktu saya di Maui di Pulau Maui itu ada salah satu Hawaiian plantation waktu itu. Di sana ada steak tapi ada sausnya kopi waktu itu. Steak Kona Coffee dulu namanya di sana. Nah itu saya aplikasikan ke sini. Kalau yang lain-lain ini kayak di sini mungkin unggulannya ini kan apa namanya kue tiao ya. Ini kalau sini nasi bakar Lembang. Ini fish and chips yang memang unggulan juga. Dan di sini nachos kita. Nachos. Tapi kita di sini kalau nachos kan biasanya pakai keripik apa namanya jagung itu ya. Kalau ini kita pakai diaplikasikannya ke apa namanya ini ubi ungu sama singkong. Oke, ini tuh ubi ya, yang ungu ini. Ini singkong. Iya. Singkong keripik singkong. Iya. Jadi baru saya lihat sekarang. Di tempat lain ada nggak nih? Mungkin ada ya. Saya nggak bisa bilang itu nggak ada gitu, tapi pasti ya udah ada yang sudah mengaplikasikan itu. Tapi saya ngambil ide dari itu karena di Hawaii sendiri ada yang ini, tapi pakai apa namanya kalau taro. Kalau ini kan sebetulnya kalau di sana purple potato ya kalau di sana. Ya, atau apa ya kalau bahasa Jepangnya ume atau apa saya lupa namanya itu. Nah itu di sini banyak kebetulan saya aplikasikan aja lah. Oke, dari yang ada. Jadi tacos dengan kearifan lokal barangkali gitu ya. Oke. Ini menu salah satu beberapa menu favorit yang ada di sini. Tacos, nasi bakar Lembang, kue tiao, ini coffee wrap stick, kemudian ini fish and chips. Jadi kita cobain aja langsung. Boleh. Kita makan bareng-bareng. Sebenarnya ada kawan-kawan kita di belakang ini nggak mau masuk ke frame. Kita coba yang ini dulu Kang. Boleh. Monggo. Kalau itu kan harus pakai sendok pisau nanti. Kita cobain dulu. Bismillah. Keripik. Ini tuh apa Kang? Itu salsa. Keju, ayam asap. Atau kalau di Hawaii sebetulnya pakai kalua kalau pig ya. Kalau di sini saya ganti dengan kalua chicken. Jadi saya tadi udah salah, harusnya pakai sendok sama garpu. Sama langsung diambil. Tapi jadi ini juga bagian dari aplikasi menu Hawaiian itu ya. Yang lain tuh walaupun menu-menu yang biasa tetap beberapa yang bisa diaplikasikan. Iya. Oke. Ya, kita makan sekarang aja kali ya.